Ibarat dua sisi mata uang, Jakarta dan kemiskinan sepertinya tidak bisa dipisahkan. Meskipun Bank Dunia menyatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia terus menanjak dari tahun ke tahun, wajah sendu dan lunglai kaum miskin kota Jakarta masih saja terlihat di setiap sudut kota. Apa yang menyebabkan kemiskinan enggan enyah dari Jakarta? Siang itu terasa panas bagi Agus Muhammad dan keluarganya. Sebuah dahan pohon yang menjuntai dari dalam rumah orang di bilangan Utan Kayu Jakarta, Indonesia menjadi atap mereka berteduh. Menjelang sore, Agus dan istri kembali menyusuri jalanan, memulung sampah plastik untuk dijual. Sementara kedua anaknya, Agung dan Adriansyah, naik ke dalam gerobak. Di gerobak inilah Agus dan keluarganya tinggal. Sudah hampir setahun mereka hidup di jalanan. Sebelumnya, Agus bekerja sebagai petugas keamanan di sebuah perusahaan di Bekasi, Jawa Barat. Usia yang semakin tua membuatnya sulit menjalani tugas. Ia berhenti dan kemudian jadi pemulung. Iya di gerobak kok. Di gerobak emang di bawah. Hidup di jalanan tentu bukan kondisi yang layak untuk Agus dan keluarganya. Terlebih bagi Sukarti, istri Agus yang kini sedang hamil 5 bulan. Tidak jarang ia ikut menarik gerobak kalau suaminya sedang sakit. Saya kalau itu rasa bingung, kalau nggak ngasih makan anak, beli susu gimana. Kalau ada duit saya beliin susu, kalau nggak ada duit kasih teh manis nggak mau. Kadang nangis terus, kalau ini nangis saja, nggak mau teh manis. Agus dan keluarganya adalah potret ironi kehidupan di Jakarta. Kemiskinan di kota metropolitan ini terlihat begitu nyata. Padahal, menurut data Bank Dunia pada kuartal pertama 2011, pertumbuhan ekonomi Indonesia naik menjadi 6,2% dan diperkirakan akan terus naik pada tahun depan. Ini artinya perekonomian Indonesia semakin menguat. Tapi angka-angka tersebut tidak sejalan dengan realita yang ada. Dinas Sosial DKI Jakarta mencatat sedikitnya ada 48 titik di Jakarta, tempat berkumpulnya pemulung, pengamen, gelandangan, dan anak jalanan. Dinas Sosial kerap merazia mereka dan kemudian diberikan pelatihan. Razia terkadang dilakukan dengan cara-cara represif. Kita adakan latihan keterampilan khusus untuk dinas sosial. Salah 200 orang kita latih keterampilan ini terbagi menjadi 20 masing-masing wilayah. Nah, besok kita latih 60 orang untuk teman-teman pemulung, termasuk dalamnya ada gelandang dan pengemis. Kita latih mengemudi mobil, salah satunya ya, 24 orang. Dan kita juga sudah kerjasama dengan Bluebird. Setelah mereka mengemudi, ya, dapat SIM, mereka akan kerja di pool taksi Bluebird. Namun upaya ini menurut Koordinator Urban Poor Consortium Edi Saidi tidak menyelesaikan permasalahan. Pelatihan yang diberikan pemerintah terkesan dipaksakan karena tidak mengakomodir kebutuhan dan kepentingan tunawisma. Program lama ya, yang sudah berulang-ulang dan tidak ada dampak signifikannya begitu. Karena orang dipaksa kok. Orang dipaksa untuk memilih salah satu keterampilan yang memang sudah disediakan oleh pemerintah gitu. Jahit, bengkel, dan seterusnya begitu. Bagaimana orang yang punya kecenderungannya main musik. Pengamen itu kan dia nggak suka bengkel, nggak suka. Dia main musik begitu misalnya. Kenapa misalnya tidak dilatih dia untuk bermain musik yang baik? Perjalanan masih panjang, sore pun belum menjelang. Apapun akar masalah kemiskinan di kota Jakarta, Agus dan Sukarti hanya berharap kehidupan ia dan anak-anaknya kelak bisa lebih baik dari sekarang. Masih ada lagi yang pengen diiniin, ya pengen kerja. Ya kalau ada yang nyuruh kerja pembantu saya mau, biar cukup buat anak-anak.